Ini pakai natur, ya. Natur itu lagu, pakai baik seperti kita di Tuhfatul Atfal, ya kan? Tuhfatul Atfal kan juga pakai lagu dan tajwid itu. Ya qulu rahmatil ghafuri, nah, itu lagu. Nah sekarang ini juga lagu. Lagunya kita bedakan, ya, masing-masing kita lagunya beda-beda supaya agak bervariasi. Walaupun di model sama juga kadang bisa. Kalau yang ala ini lagunya begini. Ala la talul ilma illa bisittati sa'umbika an majmu'iha fi bayan. Itu lagunya begitu. Di model cepat juga bisa. Ala ta'lamul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha fi bayan. Kita bahas dulu artinya apa, ya kan? Soalnya tahu artinya, kita paham maksudnya apa ini, gitu. Silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala eling-eling, la tanalu, ora mukule siro al ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6 perkara saumbi bakal nyeritakake ingsun ing sira an majmu'iha saking unggule sitah dibayani kelawan pertelo. Jadi eling itu ingatlah, ya kan? Orang mekule siro, orang mekule itu apa? Kalian tidak akan pernah meraih ilmu. Kejobo itu kecuali jikalau kalian melaksanakan 6 perkara. Jadi siapapun orangnya tidak akan pernah berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak akan pernah berhasil meraih ilmu yang berguna, yang barokah, kecuali dengan melaksanakan 6 perkara. Makanya 6 ini harus dilaksanakan. Semuanya akan dikupas di kitab ini. 6 itu apa saja? Arti yang pakai lagu di bawahnya itu. Ilingo tak hasil ilmu angin memperkoro bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Bahasa Jawa. Ingatlah, tidak akan pernah berhasil meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Bakal tak ceritake, maksudnya apa? Semuanya akan dibahas di sini. Anti pertelo. Pertelo itu apa? Jelas, gamblang. Apa saja itu? Bukain
wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ya coba pikirkan ya. Lukatin wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Dukain suci cerdas, wahirsin lan mongso. Mongso itu semangat. Wastibarin lan sabar. Wabul godin lan onone sangu. Wa irsyadi ustadin lan oleh nuduhake guru. Wa tuli zamani lan suwene mongso. Terus arti yang lagu rupane limpah lugo sabar no sangune lan ilmu langit guru lan sing suwe mansani. Ya terus saya sudah tahu mana? Lihat tulisannya. Sudah tahu tulisannya? Iya, tidak. Pertanyaannya satu, harus cerdas. Ingin oleh ilmu harus cerdas. Mikir itu loh, serius, ojo dulingan kok. Kalau mencari ilmu kok sambil main-main, angel, ya. Harus serius. Akal kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk berpikir. Jadi bedanya kita dengan binatang, walaupun sama-sama punya otak, binatang juga punya otak, sapi punya otak, kambing juga punya otak, bahkan monyet itu punya otak. Tapi mereka oleh Allah tidak dikasih akal. Otaknya ada, akalnya yang tidak ada. Maka jangan heran, sapi kemana-mana telanjang, malu nggak? Sapi malu nggak sapi telanjang? Nggak malu, karena nggak punya akal. Kambing waktunya puasa-puasa dia makan rumput, berarti nggak puasa kan? Kenapa aku nggak malu? Karena nggak punya akal. Nah, manusia punya akal. Di dalam akal itulah ada pikiran. Dan ini harus kita asah. Bagaimana supaya pikiran kita itu, akal kita itu mudah untuk memahami ilmu. Caranya ngajinya serius, sekolahnya serius, itu
terus mau belajar supaya cerdas gitu loh. Itu satu. Yang kedua, harus semangat. Semangat ini penting. Soalnya apa? Malas itu awal penyesalan. Orang akhirnya menyesal kalau malas. Ketika kita mencari ilmu harus semangat. Bukti semangat itu rajin. Itu buktinya. Walaupun hujan tetap berangkat. Itu namanya semangat. Ya udahlah lah, ya kan ada payung, kan ada jas hujan. Ngerti ya? Itu namanya semangat. Jangan sampai kadang berangkat, kadang enggak. Berangkatnya gak main. Itu waktunya belajar gak serius. Nah, kapan dapat ilmu? Yang seriusnya enggak, semangatnya juga enggak. Maka kita perbaiki. Semangat kita tingkatkan, serius juga kita tingkatkan, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham sampai di sini? Paham. Yang ketiga, sabar. Harus sabar. Itu namanya cari ilmu, ya kan? Harus sabar. Namanya cari ilmu, disitu kadang disuruh baca, ya kan? Harus sabar. Disuruh mendengarkan, harus sabar. Disuruh tenang, gak kakean pola, sabar, nurut saja, supaya ilmu itu mudah masuk. Bayangkan ilmu itu seperti air, kita masukkan ke dalam galon atau di dalam timbang, akan mudah cepat penuh kalau timbangnya itu anteng, kalau galonnya itu anteng. Saya coba bayangkan ngisi timbo, ya, timbonnya melayu-melayu, bisa penuh nggak itu air? Yuk kafe, ya kan? Maka kenapa kok ngaji harus anteng, tangannya jangan jahil, nggak boleh jahil-jahil itu. Itu ilmunya muka, ilmunya keluar lagi, harus anteng dengerin. Nah, anteng itu kan berat, ya kan? Nah, harus dilaksanakan dengan sabar. Sabar. Waktunya lain ada sendiri. Pokoknya waktu ngaji, waktu sekolah, usahakan setenang mungkin. Anteng, diri apa yang disampaikan oleh guru. Perhatikan dengan baik-baik, dengan sesama, gitu. Terus yang keempat, ada bekal, ada sangu. Ini juga menunjang. Karena apa? Yang namanya ilmu itu kadang kita mendapatkannya dengan cara kita keluar dari rumah. Kita mencari ilmu itu kan kita keluar dari rumah. Kalian tadi keluar dari rumah enggak? Iya kan? Kalau sekarang di sini berarti kan keluar dari rumah. Ada yang jalan kaki, ada yang diantar pakai motor. Semua itu butuh sangu, dan sangu
paling penting bukan uang. Walaupun uang itu kadang-kadang juga menunjang. Naik motor, motornya beli nggak? Beli. Pakai uang apa pakai kerupuk? Uang, loh. Habis itu harus ada bensin. Bensinnya beli apa minta? Beli. Beli pakai apa? Uang. Nah, berarti butuh yang namanya sangu. Tapi sangu yang paling penting itu takwa Allah, takut kepada Allah. Ini sangu yang paling penting. Saya ngaji, ya, saya thalabul ilmi karena saya takut Allah. Ngerti nggak ini bahasa begini? Bayangkan kalian ini melaksanakan ngaji karena takut Allah. Kenapa? Karena yang merintah kita ngaji Allah. Kalau kita nggak ngaji, berarti kan nggak nurut sama Allah. Nah, kalau nggak nurut, apa nanti yang terjadi? Nah, itu harus kita bayangkan. Berarti modal utama itu takwa. Sangu sing paling apik itu takut kepada Allah. Wa khairuz zadi taqwa. Sangu yang paling baik itu adalah takwa, takut kepada Allah. Yang kelima, yakni irsyadi ustadin. Harus ada guru yang membimbing. Cari ilmu itu harus ada guru yang membimbing. Maka jangan sampai dalam cara mencari ilmu itu tanpa guru. Jangan sampai, harus ada gurunya. Apalagi ilmu agama, kalian baca buku tanpa guru bahaya. Karena apa? Bisa jadi salah paham, salah pengertian. Maka harus ada guru. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang dalam hidupnya tidak memiliki seorang guru, maka gurunya adalah setan. Ini gurunya setan. Dia semestinya malah karu-karuan. Sing dilakoni malah sing saru-saru, sing gak pantes. Kenapa? Gurunya ini setan. Maka kita harus punya guru. Itu yang kelima. Yang keenam, harus lama waktunya. Artinya apa? Yang namanya thalabul ilmi itu nggak boleh instan, itu nggak boleh. Apa instan? Cepat. Nggak boleh, harus lama. Mondok minimal, ya, paling cepat itu 6 tahun, paling cepat. Ngaji paling cepat itu 6 tahun. Kalau kurang dari 6 tahun, pasti kurang ilmunya. Makanya dalam jenjang pendidikan formal ada berapa tahun itu? PAUD-nya 1 tahun, ya kan? TK ada TK kecil, TK besar 2 tahun, berarti 3 tahun, ya kan? SD 6 tahun, berapa?
9 tahun. SMP 3 tahun. Berarti berapa? 12 tahun. SMA 3 tahun. Berarti 15 tahun. Kuliahnya S1, S2, S3, S1 4 tahun. Berarti 19 tahun. S2 2 tahun. 21 tahun. S3 bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Lama gitu, cari ilmu itu bertahun-tahun. Itu pada ilmu dunia, ilmu umum, apalagi ilmu agama, apalagi urusan ngaji. Jangan pernah berhenti untuk melaksanakan ngaji. Dan sampai kapan loh? Sampai mati ngaji. Makanya walaupun sudah tua, tetap yang namanya ngaji harus dilaksanakan. Walaupun sudah tua, selama masih bernafas harus tetap melaksanakan thalabul ilmi. Kenapa? Nah ini bedanya ya, supaya kita tahu. Kalau kita cari ilmu dunia, sedangkan dunia itu kan singkat. Dunia itu singkat. Kita hidup di dunia ini gak lama. Itu aja kita cari ilmunya sampai 23 tahun. Sedangkan akhirat itu selamanya. Akhirat itu selamanya. Berarti cari ilmunya ya harus selamanya. Tidak dibatasi waktu. Ngaji harus berapa tahun? Tidak ada batasan. Maka kita harus tahu bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngajilah kalian, carilah oleh kalian ilmu agama mulai bayi sampai mati. Terus, jadi nggak ada hitungan berapa tahun. Beda dengan yang umum tadi, hanya 23 tahun sampai kuliah, sampai S3 cukup sudah. Tapi kalau untuk urusan ngaji tidak ada batasnya sampai mati. Ya. Maka jangan pernah bosan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Coba sekarang ditulis supaya punya catatan sampai nanti.